Sebelum kepergiannya yang untuk tidak kembali lagi itu, sudah banyak firasat yang dirasakan oleh Nike Ardila sendiri semasa hidupnya. Bahkan setiap perkataannya yang sebenarnya mengandung arti itu, orang-orang di sekitarnya justru tidak ada yang menyadari bahwa perkataannya itu merupakan sebuah pertanda ia akan pergi. Seperti pada kisah ini, Nike Ardila menyadari bahwa dirinya tidak akan berumur panjang dan tidak akan pernah mempunyai anak. Kisah ini pernah dimuat di tabloid wanita Indonesia pada bulan Maret 1995, dan berikut ini ulasan selengkapnya. Beberapa bulan sebelum peristiwa itu, Nike berkunjung ke Bangkok untuk menyaksikan sebuah pertunjukan musik kelas dunia. Dari kota itu pula ia menghubungi orang tua dan sahabatnya Oteng di Tasikmalaya. Ia minta dicarikan pesantren. Ia minta ditunjukkan pesantren yang bagus, tapi jangan yang terlalu terkenal. Selepas syuting Warisan 2 dan Sekelam Dendam Marissa 2 April tahun ini, Nike sudah berencana masuk pesantren, ujar Ibu Nining Ningsihrat, Ibu Nike Ardila. Suatu saat Denny Sabri kebetulan bertemu dengan Nike Ardila. Denny menyarankan Nike untuk berangkat ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu, tapi tanpa meninggalkan karirnya sebagai artis. Rencana Nike Ardila memang seusai dari pesantren, ia akan kursus bahasa Inggris di Australia, sekaligus menjajaki kemungkinan go internasional. Nike Ardila sempat pula diperkenalkan Denny Sabri pada Setiawan Jodi, musisi sekaligus pengusaha yang mempunyai hubungan showbiz di Amerika Serikat. Di saat-saat menjelang akhir hidupnya, banyak sudah pertanda yang ia tampakkan. Yang paling ditandai oleh Ibu Nining Ningsihrat adalah salah satu ucapan Nike tentang keturunan. Papihnya pernah menasihati Nike agar Nike tidak terlalu menghambur-hamburkan uangnya, apalagi ketika si manja itu berencana membeli sebuah kondominium di kawasan elit seharga 250 juta rupiah. Bapak Edi Kusnadi yang kerap dioleh-olehin kue, satu kue kacang khas Cianjur setiap kali putri kesayangannya kembali dari luar kota, merasa khawatir melihat manajemen keuangan Nike yang nyaris kocar-kacir. Papihnya bilang agar ia jangan boros, nabung dong untuk masa depan dan untuk anak-anak Keke nantinya. Ibu Nining menirukan ucapan suaminya, tapi apa jawaban dari Keke? Ah, Keke nggak akan punya anak kok. Ibu Nining melanjutkan menirukan ucapan putrinya yang ketika itu tak menjelaskan makna sesungguhnya dari kalimat yang ia lontarkan. Ketika itu Ibu Nining dan suaminya hanya menganggap ucapan itu seperti angin lalu saja, karena Nike memang tergolong ceplas-ceplos kalau berbicara. Ketika putri sematawayang itu dijemput maut pada Minggu 19 Maret 1995, tanpa diduga sama sekali Ibu Nining dan suaminya teringat sebuah lakon yang diperani oleh Nike Ardila dalam sebuah film Kembali Lagi bersama Rano Karno. Pada akhir cerita, Nike Ardila meninggal bersimpah darah akibat kecelakaan mobil. Luka pada kepala dalam peran itu hampir sama dengan yang ia alami sungguhan. Yohana. Angkat pelan-pelan ya. Angkat, awas. Coba tolong tangannya tuh, tangannya tuh. Awas, ya. Terus angkat ke mobil. Sudah berkali-kali firasat datang. Pasti ada yang menimpa Yohana. Orang tua keras tak menentu. Tetapi menurut seorang kiai, saat itu Keke tak lagi merasakan sakit.
Dia sudah meninggal dunia ketika musibah itu terjadi. Ia tidak tersiksa, ujar Ibu Nining Ningsihrat yang berdarah ningrat Sunda ini. Ia dan Bapak Edi Kusnadi berencana membeli 10 ekor domba untuk dibagikan kepada penduduk di sekitar makam Nika Ardila. Domba-domba tersebut bisa dikembangbiakan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar, ujar Ibu Nining yang kembali disengat keharuan. Rencana Nika Ardila membangun masjid di tanah leluhurnya akan segera direalisasikan. Tak ketinggalan sebuah museum ini berisi barang-barang peninggalan almarhumah Nika Ardila juga akan dibangun, yang tak jauh dari makam si bintang kehidupan. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nika Ardila. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.